Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, sebagian orang memilih menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, enggan bekerja dan hanya mengharap belas kasihan dari pemberian orang. Pengemis tidak segan datang dari rumah ke rumah, padahal pengemis tidak dibenarkan di dalam Islam. Lantas, mengapa Islam melarang orang mengemis? Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi pengemis? Apakah orang yang mengemis berdosa? Lalu, bagaimana si pemberi sedekah kepada yang miskin? Temukan jawabannya dengan tonton video ini sampai habis. Mengapa Islam melarang meminta-minta? Di wilayah perkotaan, sangat sering kita menjumpai pengemis di jalanan. Mereka mendatangi setiap orang untuk meminta-minta. Mereka mengharapkan belas kasihan, dari hasil pemberian itulah mereka bertahan hidup. Padahal meminta-minta adalah hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Setiap orang dianjurkan untuk bekerja sebagai ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana seharusnya bekerja dan pantang berpangku tangan. Rasulullah SAW sangat membenci pengemis. Larangan meminta-minta ini ditegaskan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meminta-minta, padahal dirinya tidak fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api." Hadis riwayat Ahmad. Para pengemis itu sebenarnya mampu mencari nafkah, tapi lebih memilih menjadi pengemis. Ia telah kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut demikian karena dia tidak mau mensyukuri nikmat anggota tubuh yang dikaruniakan. Sekiranya dia bersyukur, seharusnya dia mampu memanfaatkan anggota tubuhnya untuk bekerja, bukan menjadi pengemis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang melihat hambanya bekerja, banting tulang untuk mencari nafkah yang halal. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah sayang ketika melihat hambanya lelah dalam mencari rizki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Perbuatan meminta-minta sangat dilarang di dalam Islam. Perbuatan ini sama dengan menggantungkan harapan pada belas kasihan orang lain. Padahal seorang muslim hanya boleh menggantungkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan tidak akan pernah kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memberikan surga bagi setiap hambanya yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelabuhan terakhir untuk berharap dan memohon. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memberikan jaminan kepadaku bahwa dia tidak akan meminta sesuatu kepada orang lain, maka aku juga akan menjamin untuknya surga." Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Beban hidup memang berat, ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun meminta-minta bukanlah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sangat jelas, perbuatan meminta-minta itu dilarang. Namun ternyata di zaman Rasulullah SAW pun sudah ada pengemis. Apakah Rasulullah SAW pernah menghukum pengemis? Rasulullah SAW tidak ingin melihat umatnya menjadi pengemis. Apapun pekerjaannya, asalkan halal, itu lebih baik daripada harus meminta-minta. Suatu ketika, ada seorang pemuda Ansor mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta-minta. Rasulullah tidak langsung membentak dan menyuruhnya pergi ataupun memberinya uang. Rasulullah bertanya tentang apa yang dimilikinya. Laki-laki itu pun menjawab bahwa di rumahnya hanya ada selembar kain kasar untuk selimut dan sebuah gelas untuk minum. Rasulullah kemudian menyuruh laki-laki itu untuk mengambil dua benda yang dimilikinya itu. Rasulullah SAW lantas melelang dua benda itu. Lalu kedua benda milik lelaki Ansor itu laku 2 dirham. Setelah laku, Rasulullah SAW kemudian meminta untuk 1 dirham dibelikan makanan dan 1 dirhamnya lagi dibelikan kapak. Beberapa hari kemudian, laki-laki Ansor itu datang menemui Rasulullah dengan kapak tersebut.
Lalu Rasulullah meminta laki-laki Ansor itu untuk mencari kayu bakar dengan kapaknya dan menjualnya kepada penduduk. Laki-laki tersebut mengikuti perintah Rasulullah. Setelah 15 hari, laki-laki itu menemui Rasulullah dengan membawa uang sebesar 10 dirham, hasil dari menjual kayu bakar. Lalu uang itu dibelikan pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Rasulullah mengatakan, "Ini lebih baik untukmu daripada meminta-minta." Beginilah cara Rasulullah mengatasi seorang pengemis. Dosa apa yang mengancam seorang pengemis? Seperti yang sering kita jumpai, pengemis datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, juga orang yang sudah lansia. Bahkan seorang ibu mengemis menggendong anaknya yang masih balita. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk mengundang rasa iba. Padahal mengemis bukan ajaran yang disyariatkan agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dalam membelanjakan harta dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri, Allah akan menjaganya. Barang siapa mencukupkan diri atau tidak bergantung pada orang lain, Allah akan memberinya kecukupan." Hadis riwayat Bukhari. Sudah jelas larangan mengemis di dalam Al-Quran. Ancaman dosanya tidak tanggung-tanggung. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, kegiatan meminta-minta atau mengemis akan selalu ada pada diri seseorang sampai ia menemui Allah dalam kondisi wajahnya tanpa sepotong daging pun. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut merupakan penghinaan terhadap orang yang suka mengemis. Imam Bukhari memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang yang suka meminta-minta, padahal tidak dalam keadaan darurat. Lalu, apakah orang yang memberi pengemis berdosa? Penampilan pengemis yang sering kita jumpai memang mengundang rasa kasihan. Pakaian yang sudah tidak layak mengundang rasa simpati. Hingga pada akhirnya mengundang kita memberi sejumlah uang kepada pengemis yang ditemui di jalanan. Islam memang menganjurkan saling tolong-menolong kepada orang lain. Akan tetapi, memberi pengemis di hadapan orang lain dengan alasan malu karena tidak memberinya sangat tidak dianjurkan. Imam Al-Ghazali menyebutkan, barang siapa yang meminta harta kepada orang lain di mata publik karena semata-mata ingin membangkitkan rasa malunya orang yang diminta, kemudian orang yang diminta memberikan hartanya, maka harta tersebut tidak bisa menjadi hak milik peminta, sehingga ia tidak halal untuk menggunakan harta tersebut. Dapat disimpulkan bahwa harta hasil permintaan dan si pemberi memberikannya karena rasa malu tak bisa dimiliki oleh peminta. Akibatnya, ia tidak boleh menggunakan harta tersebut. Apabila si pengemis berpura-pura saat melancarkan aksinya tersebut sebagai pengemis, misalnya dengan menyamar sebagai penyandang disabilitas, dan kita memberikannya uang atas rasa iba terhadap keadaannya tersebut, maka hukum yang menerima uang dan yang memberi uang adalah haram. Maka tentu kita perlu berhati-hati dalam memberikan uang kepada pengemis dengan berbagai motif tertentu. Meskipun niatan kita baik, namun jika penerima menggunakan uangnya untuk kegiatan maksiat atau yang meminta adalah orang yang tidak sesuai dengan keadaannya, maka hukumnya adalah haram. Dan kita turut membantu ia melakukan perbuatan tersebut, seperti disebutkan di dalam kitab Syarah Ibnu Batal. Barang siapa membantu suatu kemaksiatan, maka dia telah bersekutu dalam dosa akibat kemaksiatan itu. Sahabat belajar Islam, dari ancaman siksa neraka yang mengerikan bagi pengemis, masihkah kamu meminta-minta di jalanan? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.